Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bahas salah satu cerita paling gila tapi sering banget dilupain dari sejarah kita. Ini kisah luar biasa tentang gimana sebuah negara yang baru lahir benar-benar nolak buat mati, bahkan setelah semua pemimpinnya ditangkap dan ibu kotanya jatuh. Coba deh bayangin, ini Desember 1948. Tiba-tiba di radio, Belanda siaran terus-terusan, ngumumin kalau mereka udah menang. Pokoknya buat mereka udah kelar. Perlawanan selesai, pemimpin ditawan, ibu kota diduduki. Game over. Tapi, apa benar segampang itu? Nah, justru dari sinilah ceritanya jadi seru. Emangnya apa yang terjadi sih kalau sebuah negara kehilangan kepalanya? Ternyata jantungnya masih terus berdetak di tempat yang paling nggak disangka-sangka. Oke, kita bedah dulu situasinya ya. Biar kita ngerti gimana caranya mereka bisa bertahan, kita harus paham dulu segenting apa keadaan waktu itu. Ini benar-benar momen di mana nasib bangsa kita ada di ujung tanduk. Belanda benar-benar ngelumpuhin pemerintahan kita dalam sekejap. Agresi militer kedua ini cepat dan efektif banget. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua ditangkap. Secara strategis, ini pukulan yang telak banget. Seolah-olah pemerintahan pusat itu lenyap dalam satu malam. Nah, tapi yang keren banget nih, para pemimpin kita itu udah mikir jauh ke depan. Sesaat sebelum ditangkap, Soekarno dan Hatta itu sempat ngirim 2 kawat penting. Satu ke Sumatera, buat ngasih mandat ke Syafruddin Prawiranegara, isinya bentuk pemerintahan darurat. Satu lagi ke India, ini buat jaga-jaga kalau rencana pertama gagal. Nah, dari sinilah kita masuk ke babak kedua. Lahirnya sebuah pemerintahan dari tengah hutan. Sebuah konsep yang kedengarannya mustahil, tapi malah jadi satu-satunya harapan buat republik ini tetap ada. Lucunya, kawat mandat dari Soekarno itu ternyata nggak pernah sampai tepat waktu. Tapi itu nggak bikin para pemimpin di Sumatera diem aja. Pas mereka dengar kabar jatuhnya Yogyakarta dari radio, Syafruddin Prawiranegara dan tokoh-tokoh lain nggak nunggu-nunggu lagi. Mereka langsung ambil inisiatif. Tanggal 22 Desember, mereka resmi membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang kita kenal PDRI. Coba lihat deh strukturnya. Ini bukan cuma gerombolan pejuang gerilya loh, ini kabinet beneran, lengkap sama menteri-menterinya. Ini adalah sebuah pernyataan ke dunia bahwa pemerintahan yang sah itu masih ada dan masih jalan. Dan besoknya, Syafruddin ngasih pidato di radio yang benar-benar ngebakar semangat. Pesan ini dalam banget kan? Maksudnya Syafruddin tuh, Republik ini lebih besar dari 1 atau 2 orang, bahkan pendirinya sekalipun. Republik ini adalah sebuah ide, sebuah semangat yang nggak bisa dipenjara. Terus gimana caranya pemerintah darurat ini kerja? Mereka kan harus perang di 2 tempat sekaligus. Perang beneran di hutan dan gunung, sama perang informasi di panggung dunia. Wah, jangan ditanya deh hidup mereka kayak gimana. Susah banget. Mereka itu nomaden, pindah-pindah terus dari satu desa ke desa lain, tidurnya di hutan, sering kurang makan, sambil bawa-bawa alat radio yang berat banget, tapi penting buat komunikasi. Bener-bener pemerintahan yang nggak punya kantor tetap. Nah, ini nih yang nunjukin pinternya mereka. Belanda coba ngejek, ngatain PDRI itu pemerintah dalam rimba. Tapi Syahruddin ngebalesnya telak banget. Dia bilang, kami emang di hutan, tapi ini masih tanah air kami sendiri. Lah pemerintah kalian pas Perang Dunia II malah kabur ke Inggris. Emang Inggris wilayah Belanda? Kena banget kan? Jadi kuncinya tuh di sini, di strategi 2 front yang cerdas ini. Di dalam negeri, mereka terus ngatur serangan gerilya. Ini bikin Belanda sibuk terus dan jadi bukti kalau klaim kemenangan Belanda itu bohong. Sementara di luar negeri, lewat kontak di PBB, mereka berhasil bikin dunia percaya kalau Republik Indonesia itu masih ada dan masih melawan. Diplomasi ini yang akhirnya bikin Belanda ditekan sama dunia internasional. Perjuangan yang gila-gilaan ini akhirnya ada hasilnya juga. Tekanan dari dalam negeri dan luar negeri akhirnya maksa Belanda buat balik lagi ke meja perundingan. Dan inilah awal dari akhir krisis ini. Coba kita lihat timelinenya ya. Perjanjian Rom-Royen itu jadi titik baliknya. Abis itu, para pemimpin PDRI ketemu sama Soekarno dan Hatta. Dan di momen bersejarah tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin benar-benar nunjukin jiwa besarnya sebagai negarawan, dia secara resmi balikin mandatnya. Tugas PDRI selesai. Coba ingat-ingat angka ini. Dan juga bulan ini, 19 Desember, tanggal di mana krisisnya mulai, malah jadi hari yang kita ingat selamanya. Sejak tahun 2006, tanggal ini resmi jadi Hari Bela Negara.
Ini adalah pengakuan atas peran super penting PDRI, sekaligus pengingat buat kita semua bahwa bela negara itu bukan cuma tugas tentara, tapi panggilan buat setiap warga negara pas keadaan lagi genting. Jadi, pelajaran paling gedenya apa dari cerita ini? Ya ini, PDRI ngasih lihat ke seluruh dunia kalau sebuah bangsa itu bukan soal gedung, bukan soal ibu kota, bahkan bukan juga soal pemimpin-pemimpin hebatnya. Sebuah bangsa itu adalah ide, tekad, dan semangat rakyatnya buat merdeka. Saya bakal tinggalin kalian sama pertanyaan ini. Kalau kita lihat dunia sekarang, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah negara itu ada? Apakah cuma struktur pemerintahan yang formal, atau jangan-jangan kemauan orang-orangnya buat nggak pernah menyerah? Kisah PDRI ini kayaknya ngasih jawaban yang kuat banget nih.